Halo Sobat Finvest, selamat datang di acara Financial Investment Festival. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Zuhijriah selaku moderator untuk memandu acara dan berdiskusi ringan pada hari ini. Seperti yang sudah kita ketahui, acara Finvest ini merupakan acara yang diselenggarakan dengan tujuan berdonasi untuk masyarakat yang terkena dampak COVID, dan acara ini akan menghadirkan banyak narasumber expert di bidangnya. Ya, sahabat Finvest, ini kita akan mencoba untuk menggali sedikit tentang siapa narasumber kita hari ini. Narasumber kita Ryan Filbert, di mana Ryan Filbert adalah seorang praktisi dan inspirator investasi Indonesia yang sudah memulai pengenalan dan petualangannya di dunia investasi sejak tahun, usia yang sangat dini sekali. Ya, Sobat Finvest, tidak usah berlama-lama, kita cukupi acara dengan materi kedua hari ini bersama narasumber yang sudah stay strategi dengan tema yaitu strategi investasi pada surat utang. Halo, selamat pagi Bapak Ryan Filbert. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini, Pak Baik Ryan? sekali. Baik sekali, luar biasa. Wah, thank you loh udah diundang nih. Siap. Ini Pak Ryan, hari ini temanya tentang strategi investasi pada surat utang ya. Mungkin Iya, bisa sedikit diberikan gambaran ringan tentang tema yang Anda ini. Iya, jadi ini satu tema yang lumayan jarang untuk di request untuk bisa kita bahas ya. Tapi saya kira tema saat ini mengenai surat utang ini menjadi suatu hal yang menarik ya, karena ada beberapa sudut pandang. Pertama, menurut saya pribadi ada dari sudut pandang investor, di mana investor pada saat ini saya yakin banyak orang yang kalau ngomong beli saham gitu ya, itu ada kekhawatiran tersendiri karena pasarnya kan lagi fluktuatif ya. Sudah pasarnya fluktuatif akibat dengan adanya pandemi, dan kita juga belum melewati kuartal kedua ya, boleh dibilang sampai dengan Juni ini baru akan ada muncul dengan laporan yang terbaru mengenai economic growth kita, GDP kita. Akhirnya kita juga melihat bahwa kondisi kayak ini menjadi suatu hal yang tidak pasti. Di tengah suatu hal yang tidak pasti kan orang suka cari yang pasti-pasti dong. Gitu ya. Betul. Nah, jadi yang namanya surat utang ini kan suatu hal yang beda. Kalau yang namanya saham kan ditanya gini, tahun depan saya dapat saham Astra tuh kira-kira dapat berapa untungnya? Nggak tahu. Betul. Kira-kira dividennya berapa gitu ya? nggak tahu. Udah dividen dan harga capital gain ataupun naik dan turunnya kita nggak tahu. Kita cuma bisa bilang, oh iya bagus loh. Kenapa? Karena saham-saham yang pernah melewati tahun 2008-2009, begitu dia recovery saja, maka returnnya sudah 100%, di atas 100%. Tapi kan nggak ada suatu kepastian gitu. Nah, ini artinya berbeda dengan kondisi surat utang. Misalnya kalau kita bicara surat utang itu kan sebenarnya mirip dengan yang namanya berdeposito. Kalau kita yang namanya deposito berarti kita bisa bilang tahun depan dapat berapa? Ya, kamu kalau hari ini penempatan deposito, maka kamu akan dapat bunga, let's say kita bicara yang masih ada dalam LPS ya, itu di 5%. Pokoknya dalam keadaan apapun 5% 1 tahun itu sudah dapat kita pastikan terima di tahun depan. Itu untuk surat utang ya? Deposito dan surat utang memiliki posisi yang sama, di mana kalau surat utang juga akan ditanya, tahun depan kamu bukan kasih bunga berapa, tapi kamu mau kasih kupon saya berapa. Karena kalau di dalam surat utang namanya adalah kupon. Kuponnya berapa? Kuponnya 9% aja Pak, misal gitu ya. Artinya kan ada suatu kepastian. Oke, nah ini kita sekarang sudah bicara dengan sudut pandang investor, investasi. Kita akan geser dari sudut pandang si penerbit. Kalau hari ini penerbit itu kan ada dua tentunya, yaitu satu negara sendiri. Kemarin ada ORI yang masih dalam proses penawaran pada saat ini, ORI 17. Ini kan kalau kita perhatikan banyak yang tanya, Pak, saya nggak tahu loh kalau negara ini ngutang buat apa lah. Ya, ini artinya pertanyaan yang bagus karena banyak orang yang nggak pernah mau peduli. Yang penting kamu kasih uang buat saya. Nah, ini bahaya. Nah, jadi bagusnya adalah ketika kita ditanya seperti itu, maka kita bisa tahu bahwa yang namanya surat utang yang hari ini diterbitkan negara seperti ORI itu tujuannya adalah salah satunya untuk membantu mengatasi dampak daripada pandemi yang sedang berlangsung. Dan juga tentunya ya untuk pembangunan negara lah, boleh dibilang lah, untuk bagaimana cara menjalankan roda perekonomian tetap jalan. Jadi kita sekaligus berhutang, sekaligus kita membantu, sekaligus juga kita bisa mengetahui dengan baik sebenarnya uang itu lari kemana.
dalam kita menghutangi negara. Dan kalau yang berhutang negara kan Anda juga akan tanya, Pak, resiko terbesar dari yang namanya ngutangin apa? Ya nggak dibayar. Semua orang tahu kan. Ya, jadi artinya dalam satu sisi kalau negara yang berhutang kemungkinan untuk nggak bayar super kecil lah, kecuali negaranya sayonara goodbye, plus hilang, ya udah berarti uangnya juga hilang. Oke, Bro Rian, sebentar, saya coba sedikit mau mempertanyakan, kalau misalnya katakan surat utang diterbitkan oleh negara hanya untuk membiayai katakan COVID, di mana prospeknya? Itu kan hilang uang di situ, tidak ada sama sekali keuntungan. Siap. Ini bagaimana? Ya, bisa dijelaskan. Baik, ini kondisinya tidak. Kalau Anda baca juga ya, teman-teman juga bisa baca bahwa memang proporsi besar adalah tentunya untuk bisa yang ini kita fokus ke yang surat utang terakhir dulu ya. Ya. Ya, oke. Kita bicara bahwa betul kita alokasinya banyak untuk membantu COVID. Tapi ingat, kalau kita tidak bisa mensejahterakan rakyat, di mana rakyat ini kan ada besar sekali ya piramidanya, di mana ada yang hari ini sudah tidak mampu makan, ada yang memang masih mampu makan, dan ada yang hari ini justru makannya nambah. Itu mungkin beda lah, itu case yang kita jangan pikirin. Nah, kalau kesejahteraan rakyat ini hilang, bablas ya, dan menjadi semakin sulit dan tidak dibantu oleh negara akibat tidak memiliki pendapatan, di PHK, maka ini akan berdampak lebih kepada ketidakstabilan negara loh. Misalnya ternyata tiba-tiba orang berubah dari tidak punya pikiran jahat sekarang jadi nyolongan. Tiba-tiba banyak nusuk orang. Itu jadi akan kembali lagi kita sudah menjadi dalam ancaman. Dan itu perekonomian nggak mungkin dong ada orang yang berani buka toko. Karena begitu buka toko dijarah orang rame-rame, berarti kan orang akan semakin tidak berani melakukan suatu tindakan ekonomi. Berarti dampak sistemiknya itu akan lebih parah lagi. Jadi bukan artinya dengan tidak ada prospek, justru dengan kita mengambil posisi itu, yang kita yang masih punya kemampuan untuk investasi, sebenarnya kita jadi membantu secara makronya. Ingat, kita ada dua kondisi, ada makro dan mikro. Jadi menurut saya prospeknya adalah membuat kita sama-sama sesegera mungkin untuk landingnya jangan hard crash, jangan sampai tabrakan. Yang kedua adalah mempercepat kita untuk pemulihan dari kondisi yang hari ini ada. Jadi prospek sekali seperti itu. Jadi dengan kata lain, surat utang diterbitkan oleh negara ini uangnya untuk diinvestasikan kepada SDM ya, sumber daya manusia yang terkena COVID, begitu ya? Salah satunya seperti itu. Kalau kita baca dari penawaran umumnya atau prospektus singkatnya dari tujuan penggunaan, tentunya kita masih related dengan yang ORID 17 saja ya, bukan yang lain gitu ya. Jawabannya seperti itu. Nah, ya kalau misalnya kita melihat pemerintah yang mengambil posisi seperti ini ya, apakah memang sangat menguntungkan bagi pemerintah atau mungkin bagi orang yang membeli itu seperti apa gambaran ke depannya gitu? Baik, ini pertanyaannya bagus sekali. Waduh, ini langsung temanya langsung sangat serius nih, seru nih. Gitu. Sedikit serius tapi santai, Bro. Iya, baik. Gini, Pak. Saya punya pandangan gini, orang kalau yang namanya ngutangin itu biasanya posisinya lebih tinggi daripada yang berhutang. Iya. Secara tidak langsung ada kondisi orang yang memberi itu posisinya akan lebih bagus daripada yang menerima, ya kan? Nah, kalau kita akhirnya pemerintah melakukan tidak mendapatkan pembiayaan hanya dari kita saja yang masyarakat, maka kan pilihannya adalah pemerintah akan berhutang kepada luar negeri. Biasa kalau udah ke luar negeri ini kan beda deh. Ada satu, kita bermasalah dengan kelemahan kurs mata uang kita. Betul. Berarti walaupun kita tadinya ngutang 10.000 bisa jadi kita ngutang jadi 14.000 karena kenaikan harga kurs tersebut yang harus kita bayar. Satu. Yang kedua adalah kadang-kadang ada pesan sponsornya. Oh, kamu mau dibantu sama saya? Boleh. Tapi ngomong-ngomong proyek infrastruktur yang itu kayaknya boleh juga tuh nanti tim saya yang kelola. Wah, ini jadi kan jadi double kan. Jadi kadang-kadang hal kayak gitu tuh dengan kita yang masyarakat kan itu berarti kan berada dalam satu negara. Kita punya kecintaan terhadap negara kita untuk tetap ada gitu kan. Jadi hal tersebut setidaknya bisa diminimalisir dengan kepentingan yang di luar itu dan mencegah ketidakpastian akibat pelemahan atau penguatan mata uang itu sendiri. Jadi jelas aja menurut saya pemerintah lebih diuntungkan secara pemerintah bila diutangin oleh si masyarakatnya sendiri. Ini atau sebelum-sebelumnya pernahkah terjadi gagal bayar dari pemerintah? Sejauh dalam pemahaman ORI ya dan sukuk gitu ya, itu sih nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Jadi kalau artinya ini dijamin lah katakan. Jadi publik itu berarti kalau untuk mengambil ORI ini kan?
Iya, dan senilai-nilainya 3 miliarnya kan gitu. Kalau misalnya deposito kan tidak. Kalau misalnya kita berdeposito kan hanya dijamin lembaga penjamin simpanan kan 2 miliar, Pak. Betul. Lewat dari itu kan berarti nilainya dianggap 2 miliar. Berarti dibeli lebih banyak boleh, tapi tidak melebihi penjaminan. Tapi kalau ini kan memang tidak boleh membeli lebih dari 3 miliar. Beda loh. Ya, dibatasi ya semua ya. Ya betul. Jadi secara resiko kita menjadi lebih turun terkait dengan si surat utang berbasis negara ini. Iya. Lalu bagaimana Bung Rian kira-kira mekanisme bagi publik untuk bisa mendapatkan surat utang negara ini? Oh, kalau ORI itu kan retail ya, jadi retail, namanya juga obligasi retail, maka bisa diakses melalui tempat-tempat retail. Ada cukup banyak loh yang bisa dipakai. Anda bisa cek sendiri di Kementerian Keuangan, browsing saja, itu agen-agen penjualnya cukup banyak dan biasanya bank-bank BUMN ini pasti akan mendapatkan alokasi lebih banyak. Jadi bisa pergi ke bank-bank yang memang tertulis di sana gitu. Bank BUMN pasti mendapatkan alokasi untuk penjataan ini. Pasti dapat jatahnya ya untuk bank BUMN ya. Tapi setiap cabang mungkin memiliki jumlah alokasi yang tidak sama karena mereka juga menawarkan kepada orang-orang strategis yang biasanya membeli penyerapannya gitu. Tapi ini tidak bisa dipecah betul-betul ke investor menengah ke bawah gitu, nggak bisa dipecah ya? Dipecah gimana tuh? Katakan hanya untuk orang-orang yang strategik saja yang bisa mengambil ini gitu. Oh enggak juga Pak, kan juga ya? Nilainya kan 1 juta. Kalau 1 juta rasanya sih sudah cukup terjangkau lah ya. Masih bisa ya untuk masyarakat. Iya, tapi kalau misalnya FR gitu, FR kan 50 jutaan Pak. Beda pecahan. Ya, untuk surat utang dan katakan juga misalnya ada nama lain adalah obligasi ya. Ini kalau misalnya Bro Rian bisa nggak ungkapkan tentang penilaian masing-masing produk investasi ini? Gimana Pak? Maksudnya apa kira-kira penilaiannya, ratingnya gitu loh? Oh, oke. Kalau yang namanya surat hutang itu kan ada namanya investment grade ya. Iya. Itu kita bisa lihat dari contohnya IBPA, Indonesian Bond Pricing. Jadi nilai nilai yang namanya bond itu kan surat hutang. Bond pricing berarti menilai surat hutang atau penghargaan dari harga daripada surat hutang tersebut. Itu ada nilai-nilainya dan itu ada klasifikasinya. Ada yang klasifikasinya ada AAA, itu berarti investment grade itu yang paling bagus tuh. Ada juga yang junk bond, sudah mulai B- tuh, udah mulai ke bawah tuh, udah mulai masuk ke dalam junk bond. Itu biasanya apa sih yang menjadi implikasinya atau apa yang menyebabkan nilai dampaknya ketika dikasih AAA sama di B-. Jadi kalau AAA orang lebih percaya, yang kedua suku bunganya biasanya lebih kecil atau kuponnya lebih kecil. Misalnya kalau saat ini AAA itu di 9% mungkin gitu ya, ada 9,5 gitu, itu dia sudah dinilai itu berarti dia menjadi orang jadi tahu bahwa high risk high gain. Maka ketika dapat suku bunganya tinggi berarti risknya naik karena dia ratingnya lebih kecil. Atau juga ada yang tidak di rating. Nah kalau yang tidak di rating ini yang mungkin harusnya bukan konsumsi investor pemula ya. Karena kalau yang tidak di rating ini kan berarti resiko ditanggung penumpang nih. Kalau misalnya busnya ngepot mau bablas gitu. Iya. Betul. Gitu. Nah ini dengan kondisi COVID seperti ini, Dorian kira-kira ya. Bagaimana sih daya serapnya? Apakah bisa? Iya, saya tadi di awal saya kemukakan bahwa orang ini dalam hari ini perlu suatu kepastian. Banyak orang yang selalu berpikir bagaimana cara mencari harga termurah dari sebuah saham. Dan nyatanya semua orang tidak bisa menemukan harga termurah karena harga termurah itu ya kondisi dari apa yang dipandang orang dari perusahaan itu. Sehingga kalau Anda mendapati harga termurah saham dan Anda benar-benar beli di titik terendah dan berkali-kali Anda berhasil, mungkin Anda orang paling beruntung seantero jagat dan seantariksa. Itu satu. Nah, artinya adalah kalau ada orang-orang yang ingin mendapatkan kepastian memarkir uangnya agar dia tetap mendapatkan cash flow, maka kan dia akan parkir ke dalam fixed income. Dan pada saat ini fixed income itu sebenarnya kalau saya boleh tuliskan ya, mungkin saya akan tuliskan sedikit ya buat Bapak Ibu yang hadir atau teman-teman yang hadir ya. Ini saya akan coba share saya punya screen. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Belum terlihat. Coba. Sudah putih? Sudah putih ya. Oke. Saya akan coba tuliskan sedikit ya bahwa yang namanya fixed return itu tidak banyak. Kalau dihitung dari yang tingkat risiko tertinggi ke terendah, maka saya boleh breakdown sebagai berikut, yaitu pertama adalah ori dan gerombolannya.
Ori dan gerombolannya itu adalah ori, sukuk, retail ya. Sukuk retail ya. Kalau bedanya apa ori dengan sukuk ya? Kalau sukuk adalah surat utang yang sesuai dengan prinsip akad syariah. Lalu ada juga saving bond retail. Saving bond retail itu juga sebagai salah satu bentuk hutang, tapi bedanya adalah SBR tidak bisa diperjualbelikan. Kalau ori ini Anda bisa jual setelah 2 periode, dua kali pembayaran kupon. Lalu ada namanya sukuk tabungan ST. Lalu turun lagi ya, tentunya kalau di sini ada yang di atasnya lagi ada FR ya, fixed retail. Ini fixed return. Jadi dari obligasi negara itu ada SBR juga gitu. Ada FR juga. Nah, itu biasanya lebih tinggi pecahannya gitu ya. Lalu turunan lagi di sini ada deposito. Nah, deposito itu ada 2, deposito Bank Nasional, ada deposito namanya BPR. Ini kenapa dia aman? Karena ini ditanggung sampai 3 miliar, ini ditanggung sampai 2 miliar, tapi yang menanggung adalah LPS. Lembaga penjamin simpanan. Lalu kalau turunan lagi maka kita mungkin mulai masuk ke koperasi. Nah, ini kan mulai agak worry ya, karena koperasi kemarin pun ada koperasi yang besar yang akhirnya lagi ada case lah, dia gagal bayar gitu ya. Ini koperasi biasanya koperasi simpanan karyawan lah. Lalu kalau turun lagi ke bawah ya masuk lagi ya yang ada hari ini fintech peer to peer. Nah, ini kan bisa nih fintech peer to peer lending ya kan. Nah, ini ada di sini nih gitu. Nah, kalau di tengah-tengah sini ada, itu adalah obligasi swasta. Obligasi swasta. Entah Anda mau taruh obligasi swasta di sini atau di sini secara posisi itu ya bebas ya. Atau misalnya ada juga ya di antara ini semua kan ada yang memblending menjadi satu. Kalau tadi tanya, Pak, tapi uang saya 100.000, bisa nggak saya obligasian atau deposit atau menginvestasikan pada obligasi? Jawabannya bisa, yaitu ngambil reksadana. Reksadana pasar uang. Jadi instrumennya tetap lari ke yang reksadana ya, kalau memang dananya kecil-kecil gitu ya? Iya, karena reksadana pasar uang kan sebenarnya diinvestasikan pada pada tempat penempatan seperti deposito juga ya. Ada RDPT, reksadana pendapatan tetap, RDPT. Nah, jadi sebenarnya kondisi yang namanya fixed return itu pemetaannya ini aja. Gitu. Dari semua itu tetap kalau untuk yang obligasi swasta kayaknya kurang diminati ya, Bung Rian ya. Yang mana, Pak? Yang diterbitkan oleh swasta nampaknya kurang diminati oleh publik ya. Oh, enggak juga, Pak. Sebenarnya kalau swasta ini karena besaran nilainya kan sudah gede-gede ya, sehingga pasti dia punya lawan-lawan yang memang sama besarnya, karena pecahannya let's say harus di 100 juta atau di 1 bio gitu. Itu kan berarti nggak semua orang bisa beli dan nggak semua orang akan ditawarin, karena kan yang nawarin juga akan kehabisan tenaga kalau nawarin dengan nilai punyanya 50 juta ditawarin 1 miliar, kapan investnya? Nggak bisa invest ya, betul. Oke, Mas Rian, ini kita buka interaktif ya. Ini sudah ada beberapa peserta yang mempertanyakan. Oke, apa tuh? Ini dari kode dengan Siska ini ya. Halo Siska. Halo Rian. Hampir sama instrumen investasi dicoba. Mau tanya, instrumen apa yang punya return paling bagus dengan resiko lebih kecil? Dan instrumen apa yang paling Pak Rian suka dan kenapa? Wah, ini personal sekali nih. Seru nih. Dan adakah instrumen yang memberikan hasil kurang lebih 20% konsisten per tahun? Wah, ini ada 3 pertanyaan. Dari Pak Siska ini ya. Baik. Silakan Pak Rian. Baik, ini akan saya gambarkan ya. Ini adalah pemetaan cara saya melakukan pembagian terhadap instrumen investasi. Ini akan saya gambarkan. Jadi kalau saya membagi instrumen investasi menjadi 3 kuadran. Bukannya 4 kuadran, tapi menjadi 3 kuadran atau 3 klaster. Yang pertama saya namakan sebagai money booster. Nah, ini ada nama-namanya nih ya, money booster. Yang kedua, itu namanya adalah protect your profit. Ini protect your profit. Protect your profit ya. Oke, yang di sini namanya adalah creating wealth. Saya deketin dulu mic-nya biar nggak kejauhan. Creating wealth. Ya, creating wealth. Oke, nah money booster itu dibagi menjadi 2. Yang namanya adalah capital market dan teman-temannya, sesuatu yang tidak kita pegang barangnya. Yang kedua adalah real sector.
Oke. Nah, capital market itu produknya ada 2, tapi yang disebut pada money booster cuma 1, yaitu saham. Ya. Kan kalau yang namanya capital market itu produknya cuma 2 awalnya, yaitu adalah obligasi, surat utang, dan kepemilikan saham di perusahaan. Nah, protect your profit itu penghuninya di sini, obligasi nih. Di sini obligasi itu ada di sini nih. Nah, saham itu ada turunannya, bisa reksadana saham, reksadana campuran. Turunannya lagi ada namanya ETF, ada reksadana indeks, ya. Ada lagi turunannya ke bawah, itu ada indeks sendiri, ada juga CFD, contract for difference, terus abis itu ada options US market itu yang terkenal. Kalau binary option nggak termasuk di sini. Lalu ada lagi yang sekarang makhluk baru yang ada di tengah-tengah ini, itu namanya kayak cryptocurrency. Cryptocurrency ya. Ya, itu kayak contohnya Bitcoin gitu ya. Terus real sector ini di sini apa aja nih real sector? Real sector ini contohnya adalah saya dagang apa? Dagang patungan sama teman-teman. Saya jadi agen properti, ada di sini nih ya. Lalu di sini kelihatan itu ya. Hah? Itu real langsung itu di situ ya. Iya, ini kalau ini intinya kalau Anda nggak kerja nggak dapat duit dah, intinya gitu betul. Royalti gitu ya. Nah, di sini ya ini kita nggak bahas lah yang real sektor ya. Nah, dari sini kalau bagi orang yang uangnya terbatas tapi menginginkan pertumbuhan yang tinggi, maka jawabannya Anda mesti entry di money booster. Tadi ada pertanyaan tuh, saya mau cari yang returnnya besar. Betul. Ada di sini. Tapi saya kasih kabar buruk, tidak ada yang returnnya tinggi, resikonya kecil, nggak ada. Ya. Ada high return. Ada yang resikonya tinggi, nggak ada returnnya. Sorry to say, ini fakta nih. Jadi nggak ada pakai yang namanya babi bu, kita jawab langsung aja. Orang cuma 1 jam ya kan, cepet nih. Jadi Oke. Ini di sini. Di sini aturannya adalah high risk. Tapi kalau Anda mau cari ratusan persen, ada di sini semua. Ini yang persennya gede-gede di sini nih semua. Di sini semua nih ya. Dan bisa modal kecil. Kan nabung saham bisa mulai dari 100.000. Reksadana juga bisa dari 10.000, ya kan? Betul. Ya, ini ada di sini. Lalu kalau obligasi ini ya tadi yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau Anda sudah punya untung, geser ke sini. Jadi kalau untungnya sudah terjadi di sini, geser ke sini. Orang kan terbalik nih. Karena dia takut akan uangnya hilang, dia langsung ke sini. Pertumbuhannya jadi nggak maksimal. Jadi kalau di sini nih yang tadi nih udah saya sebutkan, ada obligasi, ada deposito, ada koperasi, ada peer-to-peer lending, semua ada di sini nih. Ya, saya nggak sebutin. Nah, creating wealth itu cuma 3 kendaraannya. 1 namanya adalah properti yang produktif. Properti. Tapi ada tambahannya adalah produktif yang menghasilkan uang ke kantong walaupun tidur. Yang kedua, ada namanya adalah merger and acquisition. Jadi merger acquisition ini sebenarnya sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang membeli saham di sini. Tapi bedanya ini skala besar. Yang dibeli perusahaannya, bukan dibeli sahamnya doang. Sahamnya kan kalau kita kan kroco nih, belinya satu lot, kondisi itu berapa? Berapa banyak saham yang bisa saya beli? Saya beli semua gitu kan. Yang terakhir adalah hedging. Hedging tuh lindung nilai, beli emas ya. Gitu. Bukan beli emas-emas ya. Kalau beli emas-emas ditaruh di rumah dinikahin namanya. Ya. Nanti jalan-jalan emasnya juga. Nah, itu. Jadi ini jadi kalau ditanya yang paling minim risiko ada di sini. Tapi terbatas. Jangan bisa berharap di atas 20%. Nggak ada. Yang B- aja posisinya ada di sekitar 16%. Nah, kalau misalnya creating wealth, nah ini creating wealth itu ya adanya di sini. Orang kaya. Kenapa? Kan nggak bisa beli properti dicicil dari pintunya dulu kan nggak bisa. Dia harus langsung uangnya gitu. Jadi semoga ini Mbak Siska bisa dapat penjelasan. Tidak ada yang high return no risk, nggak ada. No risk ya. Tapi ada high risk no return, itu ada. Gitu. Betul. High return low risk juga nggak ada ya. High return low risk nggak ada. High return low risk nggak ada. Low risk itu bisa muncul kalau kita jadi kita semakin hari semakin paham, kita bisa mendapatkan yang lebih tinggi, tapi karena kita, tapi dengan risiko yang lebih terukur. Itu karena kita yang lebih paham, lebih pinter. Baik. Gitu. Iya, ini Mas Ren ada lagi interaktif kita di sini ada yang menanyakan bagaimana dengan P2P,
P2P. Maaf, Ya. agak melenceng ini. Peer-to-peer Nggak lending melenceng. ya. Nggak melenceng, ya, tetap ada. Nggak melenceng. Ini cocok. Jadi Betul. kan tadi kalau kita bicara dengan yang namanya fixed return, itu salah satu yang menghasilkan fixed return dengan resiko yang paling tinggi, saya taruh paling bawah, itu namanya peer-to-peer lending. Ya. Peer-to-peer lending ini kan adalah borrower, seseorang yang mau ngutang, ditemukan pada sebuah platform, portal, diakhiri dengan Anda yang berinvestasi secara langsung. Jadi Anda sebenarnya direct investment ini namanya. Yeah. Untuk saat ini memang kisaran suku bunganya cukup menarik, yaitu antara 12% sampai 24% per tahun. Ini sudah ada aturannya dari asosiasi, itu tidak boleh lebih, nanti terindikasi sebagai predatory lending ataupun disebut dengan rentenir berkedok OJK. Ada juga yang mengatakan rentenir virtual. Yes. Nah, ini tapi gini pertanyaannya, Pak, kenapa 24% itu besar loh, Pak? Tadi katanya 20% nggak ada. Iya, tapi kan kita harus tahu semakin tinggi resikonya karena Anda direct investment loh. Jadi jangan nanti ketika Anda rugi di peer-to-peer, Anda telepon OJK minta pertanggungjawab OJK hanya mengawasi portalnya, bukan mengawasi kreditnya. Hati-hati, ini jangan jadi salah misleading nih ataupun persepsi yang keliru gitu ya. Jadi ini menjadi risiko karena risiko ditanggung penumpang. Betul. Jadi makanya menjadi nilai yang cukup tinggi. Makin kecil ya Anda sudah tahu risikonya makin rendah, tapi ya Anda mendapatkan reward yang semakin rendah. Jadi peer-to-peer itu bagian dari fixed return dan boleh aja Anda memplacement ke sini boleh saja. Itu ya. Tapi ingat ini dalam kasta ini adalah yang paling bawah, artinya adalah risk yang paling tinggi. Jadi kalau risk paling bawah itu risiko paling paling bawah ya semua resiko paling tinggi kalau di sini gitu ya. Iya. Oke, Mas Rian, ada lagi nih dari peserta yang menanyakan, untuk diri sendiri meminjamkan uang kepada negara, obligasi ini apa aja, Pak? Secara return kan kecil banget gitu, cuma 7-9% per tahun. Dan belum lagi dipotong pajak. Gimana menurut Mas Rian ini? Iya, kecil ini kadang-kadang kita harus bisa melihat kayak gini, Pak. Coba ya, yang namanya orang punya uang 1 juta, dikasih 10%, itu kan 100.000 ya? Iya. Kecil dong? Betul. Bener nggak? Nah, orang punya 1 triliun, dikasih 10%, ini 100 miliar. Bener dong? Dengan return yang sama, bener nggak? Betul. Bagi orang yang punya 1 triliun, dikasih 10% itu besarnya luar biasa. Banget. Ya. Secara persentase. Tapi bagi orang yang punya 1 juta dikasih 10%, kecilnya luar biasa, 100.000 pergi keluar sudah habis. Ya. Ini bicaranya itu adalah kecil di sini atau kecil di sini. Kalau kecil di persentase, menurut saya 10% itu nilai suku bunga yang kupon yang diberikan itu nggak bisa dibilang kecil. Satu, pembandingnya siapa? Pembanding benchmark ya. Benchmark. Kalau kita bicara dengan suku bunga acuan, hari ini 7 days repo rate di 4,25. Ya. Ini dikasih di 6,4%. 4%, ya. 6,4% itu dibanding 4,25 jelas lebih besar. Dan kalau misalnya kita sama-sama punya uang 1 juta, pergi ke bank, nabung, sama kita pergi beli ori, saya mau tanya, apakah bank akan memberikan 6,4 untuk orang dengan nilai 1 juta rupiah? Saya yakin tidak. Tidak. Betul. Dia kalau perlu nggak kasih bunga tuh. Ada beberapa yang nilai uang kurang dari 5 juta dikasihnya ucapan terima kasih, Anda sudah menabung di bank kami gitu kan. Iya. Nah, jadi kalau dibilang lebih pilih mana, dikasih bunga atau tidak dikasih bunga sama sekali? Jelas dikasih bunga. Kalau dibilang ori itu secara suku bunga rendah, ini tinggi. Kalau ditanya dipotong pajak, dengan Anda pergi ke bank, yang hari ini dijamin LPS-nya adalah 5,5%, ini PPh-nya 20% loh. Di sini PPh-nya berapa? 15%. Enggak juga dong. Berarti sebenarnya kecilnya jangannya kecil karena duitnya kecil, bukan karena bunganya kecil. Iya, betul. Oke. Ya, ini ada lagi peserta kita yang bertanyakan, Pak, saya Adrian, saya mau tanya bagaimana relasi antara obligasi dengan suku bunga saat ini. Dan di Indonesia pasar surat utang sepertinya sangat sulit untuk didapat datanya. Bagaimana referensinya? Oke. Saya mau cerita bahwa yang namanya di Indonesia ini, yang namanya data itu memang susah sekali dicari. Itu sengaja atau bagaimana, Pak Rian?
Waduh, Mbak, pertanyaan ini bahaya nih, bisa pencemaran nama baik nih saya. Iya, iya. Bukan, karena gini, di Indonesia ini orang-orangnya tidak banyak yang senang menjadi peneliti. Oke, Jadi betul, kalau betul. orang yang pertama, jadi harus ada 2 ya. Pertama adalah diberikan data begitu banyak sehingga orang-orang berminat meneliti, Mhm. atau begitu banyak orang yang meneliti sehingga data begitu banyak diberikan. Ini Ya. adalah sama seperti kapan telur dulu, ayam dulu, gitu. Ya, betul, Susah. betul. Nah, masalahnya adalah di Indonesia ini data pun susah dicari. Jangankan nyari yang namanya data, obligasi lah ya. Data return pertumbuhan saham dan laporan keuangan aja, kita nyari itu harus bayar. Mhm. Kalau enggak kita ngerekap sendiri, ya kan? Betul, Kalau betul. enggak kita dikasihnya hard copy. Kalau hard copy dalam bentuk data Excel ataupun data yang Mhm. bisa diolah, enggak mati itu kalau kita nyari 700 saham. Berapa 700 lembar saham, jadi kopi? lah makanya. Jadi kan ini masalahnya di situ. Jadi jangan berpikir bahwa hanya data obligasi yang susah dicari, semua data susah dicari kok. Mhm. Kita nggak akan gampang mengolah data Indonesia, makanya kita membutuhkan banyak peneliti dan juga Ya. kita membutuhkan keterbukaan informasi yang diberikan oleh, regulator. Buat apa Mhm. dipegangin terus data NAB reksadana? Ya, Nggak ada ya. gunanya, data reksadana yang kita terima sekalipun itu nggak bisa bunyi kalau nggak dikelola. Betul. Tidak diolah. Mau ngomong Ya, apa itu data? Cuma ngeliatin kayak papan aja, papan berisi begitu banyak data. Jadi iya. saya jawab memang kesulitan kita mengenai data, betul saya setuju. Lalu tadi pertanyaannya mengarah kepada, Relasi antara obligasi dengan suku bunga saat ini. oh kalau penerbitan obligasi itu tidak memperhatikan suku bunga saat ini, maka satu Anda akan dirugikan dengan menerbitkan hutang obligasi, atau Mhm. yang kedua Anda menjadi tidak laku obligasinya kalau tidak Mhm. memperhatikan suku bunga acuan. Contoh Ya. gini, sekarang suku bunga acuan 4,25. Tiba-tiba ada yang nerbitin surat utang 3%. Menurut Anda, ada nggak yang bakal beli? Ada sih, Ya, ada. Misalnya adalah. ya ada, misalnya karena diterbitkan oleh brand yang sangat besar sekali di Ya. dunia. Ya, Terpercayalah terpercaya mungkin. katakanlah. Tapi secara umum apakah akan dibeli? Enggak menarik. Berarti kan tiba-tiba kita tahu bahwa bila di bawah 4,25 nggak menarik. Mhm. Bila 4,25 pun nggak menarik. Kenapa? Karena terpotong PPh. Mhm. Berarti kan ada pricing-nya itu juga memperhitungkan dengan hubungan dengan yang namanya tingkat suku bunga acuan. Ya, Pasti akan sangat berelasi. Kalau oke. misalnya dikasih nilai yang ratingnya adalah triple B, Mhm. tapi ternyata dikasih 7% juga rasanya belum tentu ada yang mau ngambil, Iya, iya, betul. karena nggak menarik. Oh, resikonya tinggi, returnnya kecil. Ya mendingan Mhm. saya masuk ke deposito kan jadi begitu kan? Iya, iya, betul. Iya, kira-kira gitu. Oke, ini ada lagi Pak Rian, ada lagi yang bertanyakan bagaimana dengan MTN? Nah, Wah, medium term note ini kan sebenarnya secara gamblangnya boleh dibilang surat hutang yang tidak di-rating kan. iya, di luar itu berarti ya? Iya, jadi Di luar jawabannya saya etalase. jawab. Iya, Heeh, kalau dijawab gampang, resiko ditanggung penumpang, Pak. iya, iya. Berarti ini MTN di rating, mhm, ya. Saya cerita ya bahwa MTN di rating tuh sebenarnya bisa, tapi akhirnya jadi setara surat hutang. Jadi artinya jadi mahal biaya penerbitannya. Jadi mhm. akhirnya kenapa MTN mayoritas tidak di rating, karena kalau di rating biaya ratingnya tinggi sehingga menjadi kembali dia setara surat hutang. Jadi dia obligasi deh gitu. Oke. Tapi peminat tetap ada kan di MTN ya? Wah, Pak, bursa judi pun selalu dibuka dengan terbuka kok. Ini nggak mungkin dong nggak ada peminatnya. Meskipun tidak ada rating sama sekali tetap aja ada yang main di situ ya? Ada, yang Oke, namanya oke. bursa judi sekalipun selalu terbuka tuh Mhm, untuk mhm, mhm. pasar-pasar sepak bola. Iya. Gitu. Ini ada lagi dari Lawrence Lolakar. Dia mengatakan bagaimana mungkinkah bunga SBR meningkat di tahun depan dibandingkan tahun ini? Oke, bagus ya. Ini sudah mulai agak analytical. Saya juga akan coba bahas. Maka kita tidak bisa mengatakan ini rendah dan mahal kalau melihat dengan Ya. satu kondisi yang sama. Kita akan melihat data historis. Maka kalau kita Mhm. perhatikan, suku bunga kita itu bergerak dengan rentang 4% suku bunga acuan mencapai level 8%. Mhm. Mhm. Maka dengan rentang selisih dengan gap 4% ini, dan kita kan sekarang ada di 4,25 kan. Ya. Maka kan bisa jadi dia akan turun di 4%, dia akan rebound kembali kan. Ya berarti kan andaikan ini 4,25 adalah di bulan Juni, Mhm. dan ternyata nilai terendahnya itu tidak jauh lagi, let's say di September,
Maka kan dengan kalau dibilang tahun depan kan terbuka lebar untuk potensi kenaikan suku bunga acuan kan. Jangan lupa loh, suku bunga acuan ini akan related dengan pertumbuhan ekonomi. Betul. Berarti once kita recovery, maka kita juga akan kembali mengalami kenaikan harga suku bunga ya. Berarti kalau suku bunganya let's say kembali di 5%, maka SBN kan akan naik lagi harganya, nilainya. SBN kan akan betul akan memiliki spread kan? Ya. Spread itu jarak kan? Gitu. Jadi tetap kemungkinan ke depan akan ada kenaikan juga ya. Kalau melihat tren pelemahan hari ini di 4% adalah bottomnya ya. Iya, betul, gitu. betul. Oke. Iya, ada juga di sini beberapa pertanyaan lagi yang memang nggak apa-apa ya, Pak Ren, kita langsung interaktif aja ya di sini. Oh iya, siap. Banyak sekali nih. Siap. Nampaknya banyak banget orang yang ini suka dengan Pak Rian di sini. Siap. Iya, ini ada lagi. Apakah untuk mengurangi biaya obligasi bagi milenial, mungkinkah Indonesia akan menerbitkan obligasi dengan seperti halnya di Thailand? Gimana, Pak? Sorry, nggak ada terpecah. Apakah untuk mengurangi biaya obligasi bagi milenial, mungkinkah diterbitkan obligasi dengan blockchain seperti halnya di Thailand? Oh, seru nih. Oke, jangan khawatir. Saya juga cukup banyak belajar mengenai blockchain dan juga belajar mengenai fintech ya. Jadi gini. Ya. Ada negara ya, ini kita nggak bisa bicara mengenai blockchain-nya. Kita harus bilang ada negara itu yang mengakui dengan adanya kripto dan ada currency ini ada yang mengakui itu yes, ada no, ada yang AIU. Yang AIU itu yang non-block. Gitu. Indonesia ini berada di areal non-block. Loh, Mas Ryan, apa hubungannya dengan cryptocurrency? Salah satu yang paling sukses dalam penggunaan blockchain kita akui bahwa namanya cryptocurrency. Artinya adalah kalau negara tersebut menggunakan sistem blockchain diakui negara, maka secara tidak langsung maka negara itu juga mengakui cryptocurrency. Mau tidak mau akan ke sana. Mau tidak mau ya. Ya, itu arah pemikirannya, the way of thinking-nya akan ke sana. Ya. Indonesia pada saat ini dalam keadaan non-block. Jadi kalau non-block berarti untuk dia mengakui teknologi itu menjadi proven, itu ya perlu waktu. Dan rasanya Indonesia itu kan selalu, tanda kutip ya, sorry to say, terlambat ya dalam mengadop sesuatu. Jadi menurut saya kayaknya masih sepanjang jalan kenangan nih, kita bisa nyanyi dulu deh. Gitu Pak. Oke. Iya, Mas ada lagi ini. Capital gain untuk ORI, ya, jika jatuh tempo, capital gain ORI itu sekitar berapa persen? Oh, yang namanya ORI kan kalau dibeli sampai dengan maturity periodnya, misalnya kan untuk 3 tahun kan ya. Berarti kan ini kan today gitu ya. Andai kan hari ini adalah efektif berjalan dan ini adalah T plus 3 tahun gitu ya. Betul. Nilai yang dibayar hari ini 5 juta kan akan kembali 5 juta. Berarti kan selama 5 juta ini tetap kita invest, maka kan kita setiap tahun itu kan akan mendapatkan kupon sebesar 6,4% gross. Berarti ya capital gain-nya adalah 6,4% dikali 3. Kali 3, betul. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang selama 3 tahun ini ternyata kan mungkin dengan adanya pelemahan suku bunga acuan, misalnya ini kan 4,25 nih, ternyata turun ke 4%. Berarti kan secara otomatis nilai 100%-nya 5 juta ini di pasar sekunder akan naik nih. Akan naik nih. Misalnya dihargai menjadi 103 gitu lah ya. Berarti akan naik 3%. Andaikan ternyata itu terjadi dalam 1 tahun, maka dia dalam 1 tahun berjalan itu dijual, dia tidak lagi mengikuti ini, maka dia akan jual dengan harga 3% lebih dari 5 juta, ditambah mendapatkan return 6,4. Itulah capital gain-nya. Jadi kalau Anda membeli sampai dengan akhir periode, maka no issue. Anda nggak perlu pikirkan mengenai naik dan turunnya nilai obligasi di pasar sekunder. Tapi kalau Anda memperhitungkan untuk menjual sebelum jatuh tempo, maka Anda harus memperhitungkan juga apakah tren suku bunga akan melemah. Karena pelemahan tren suku bunga adalah keuntungan bagi Anda kalau mau jual di pasar sekunder. Itu tips singkatnya. Ya. Oke, Mas Rian, kita kembali ke masalah surat utang negara yang akan dikeluarkan dan juga dalam kondisi pandemik seperti ini, ya kan, kira-kira dari Mas Rian, adakah tips agar masyarakat atau publik yang ingin masuk ke ORI ini yakin dan tidak ragu lagi? Bagaimana tips dari Mas Rian?
Oke, kalau namanya ORI dari tingkat keyakinan karena penerbitnya adalah negara, dalam tanda kutip bandarnya uang, ya kan? Bandarnya uang dong, kan dia bisa minta tolong cetakin Bank Indonesia uang gitu kan. Itu satu lah ya. Jadi sebenarnya no issue tidak dibayar. No issue nih, kalau saya bilang yang namanya gagal bayar sih dengan kekuatan negara kita rasanya no issue. Menurut saya enggak. Yang kedua, saya yakin lah positif lah gitu ya. Yang kedua, kalau bicara mengenai tipsnya, maka Anda harus mengetahui yang namanya tren naik dan turun. Naik dan turun. Kalau trennya tren naik, maka ketika Anda membeli obligasi saat ini, itu Anda akan rugi. Kenapa? Karena kan begitu Anda harus tahan 3 tahun. Once dia naik berarti kan dia akan terdiskon dong. Tadi kan kalau tren suku bunganya turun, maka kita akan naik di pasar sekunder. Iya dong. Nah sekarang kalau trennya naik, Anda akan dirugikan. Kalau trennya turun, Anda akan diuntungkan. Kalau dilihat dari kondisi saat ini sih, sepertinya untuk Anda berpikir Anda rugi di pasar sekunder agak kecil. Karena tren pelemahan akibat pandemik dan juga pelemahan perekonomian global ini masih ada menekan suku bunga kita akibat pelemahan dari GDP growth. Maka sebenarnya akan lebih cenderung Anda aman. Jadi aman adalah satu, kemungkinan akan turunnya lagi suku bunga masih terbuka akibat pelemahan perekonomian, sehingga Anda mungkin akan untung di pasar sekunder. Andaikan ternyata Anda terjebak dengan kondisi pada saat ini dan suku bunga mulai rebound, untuk dia kembali ke tracknya di atas 6%, sepertinya membutuhkan 2-3 tahun. Di mana 2-3 tahun itu sudah masuk ke dalam grace period Anda kan, maturity period Anda. Ya berarti kan Anda hampir dianggap tidak terlalu dirugikan dengan andaikan terjadi skema terburuk. Gitu. Itu ya salah satunya ya. Iya. Tapi walaupun bagaimana, Mas Rin, kita juga melihat kondisi pandemik ini kan mempengaruhi berbagai sektor ya yang ada di negara ini. Terutama adalah psikologis para investor. Ini untuk menjamin psikologis para investor tetap stabil ini bagaimana, Mas Rian? Oke, yang paling benar adalah dalam kita berinvestasi itu, Anda tahu jangka waktu Anda harus investasi. Ini penting. Ya, jangka waktu. Ya, penting. Ya. Yang kedua, Anda tahu nilai yang dikejar. Ya. Nilai yang dikejar. Karena banyak orang yang investasi itu tanpa mengerti loh. Sebenarnya dia mau ngapain. Kenapa kamu invest? Ikut teman aja lah. Kok bisa? Seru banget saya bilang. Nggak punya nilai yang dikejar sendiri. Tahu jangka waktu, tahu nilai yang dikejar. Yang ketiga adalah tahu risiko setiap kendaraan. Ya. Risiko setiap kendaraan. Kenapa? Ini penting. Anda harus tahu bahwa yang namanya ada investasi pada high risk sektor, high risk investment, high risk instrument, let's say seperti stock market atau saham. Kalau Anda mau investasikan, itu sebenarnya aman more than 5 years. 5 tahun ya. Karena apa? Karena kecenderungannya untuk kembali recovery dan naik dalam 5 tahun itu sangat mungkin. Karena hanya dalam kondisi yang sangat ekstrim seperti pasar Jepang yang marketnya dari tahun 90 belum recovery. Yeah. Karena negara kita adalah bukan negara maju, kita negara berkembang. Emerging market itu beda, cara pulihnya cepat. Apalagi orang Indonesia itu pemaaf dan pelupa. Saya maafkan Anda, udah lewat. Kembali seperti sedia kala gitu ya. Lupa lagi, maafin lagi gitu ya. Iya. Nah. Lalu yang kedua adalah berbicara dengan yang namanya kalau misalnya surat utang. Kalau surat utang itu sudut pandangnya adalah investasi itu adalah di 3 tahunan sampai 5 tahun. Nah, kalau Anda berbicara mengenai depositoan, itu maka sudut pandang investasinya adalah kurang dari 1 tahun. Okay. Nah, jadi sebenarnya dengan Anda mengetahui 3 hal ini, Anda tahu jangka waktu Anda mau investasi, berarti kalau Anda jangka investasi untuk 15 tahun, maka sudah jelas sebenarnya Anda tidak tepat untuk obligasi. Ya. Kalau misalnya Anda tahu Anda mau menilai nilai yang dikejar untuk 3 tahun, Anda tahu juga jangka waktu untuk 3 tahun, maka secara otomatis Anda juga tahu risiko setiap kendaraan, maka Anda masuk ke dalam obligasi. Ya. Jadi sebenarnya secara dasar alami, Anda sebenarnya sudah tercluster sendiri untuk pemilihan instrumen investasi. Gitu ceritanya. Betul. Jadi kalau bicara ideal waktu maksimal 5 tahun aja ya, udah ya. 3 tahun kan, kalau 3 tahun kan kita harus jual kan, kalau obligasi nih. Gitu. Kayak memang ada surat utang yang lebih panjang ataupun yang lebih pendek, tapi return-nya itu akan menjadi optimal juga dibandingkan dengan inflasi.
itu seperti ukuran yang saya tuliskan nih. Iya. Karena kita kan harus beat inflation kan, kalau enggak kan uang kita akan hilang, tergerus inflasi kan. Betul. Gitu. Jadi tetap ya semua kembali ke masing-masing investor ya kalau begini caranya, dan juga dia harus melihat jangka waktu. Iya, betul. High risk high return itu memang sangat kuat sekali. Jadi psikologis tidak perlu terpengaruh sebenarnya, Pak ya. Enggak. Kadang kalau kita melakukan sesuatu dengan emosi, sebenarnya kita ini kan menjadi orang yang tidak rasional. Ya. Bisa kita tiba-tiba ngelihat, aduh gila kok diskonnya besar sekali ya. Saya akan ngutang untuk membeli barang itu, kan udah salah. Iya, karena kita menjadi ras kan, kita menjadi primitif. Tapi kan kalau kita rasional, oke, saya udah tahu jangka waktu saya. Kita nggak akan mengambil suatu kepanikan terhadap psikologi itu, justru malah terbalik. Dia diskon ya, oke diskon besar ya. Oh, saya kemarin belum menempatkan begitu besar, berarti saat ini saya boleh menempatkan lebih besar. Kita menjadi orang yang lebih rasional, melihat target kita yang ada dan ternyata barang yang kita inginkan terdiskon dan barangnya tetap bagus, kita boleh masuk dengan perlahan tapi pasti gitu kan. Betul. Seperti itu. Ya, ini ada lagi yang satu pertanyaan. Bagaimana untuk view obligasi korporasi? Obligasi. Oke, pertanyaannya obligasi korporasi. Ya. Kalau obligasi korporasi sebenarnya Anda mengenal si company-nya. Ini penting ya. Dan kalau mengenal company-nya kan Anda juga mengenal bisnisnya. Misal, bisnisnya pertambangan batu bara, Anda sudah tahu lah bahwa barang komoditinya sendiri memiliki risiko. Risikonya tinggi. Pada saat ini tambang batu bara mana yang beroperasi dan kilang minyak mana yang dibor, gitu kan? Karena dalam kondisi pandemik pasti akan terjadi koreksi. Nah, lalu yang kedua adalah Anda tahu ratingnya. Ya, kalau Anda tahu dari dua ini, maka secara korporasi nggak terlalu jadi masalah. Anda tahu, ternyata dia, contoh sederhana ya, ada perusahaan leasing yang semua surat utangnya itu AAA. Ya. Padahal leasingin motor, mobil. Tapi dia berhasil menghasilkan AAA. Kenapa? Karena nilainya kecil. Kenapa nilainya cuma 9%? Kan kita tahu kalau leasing berapa, total general berapa bunga yang dia terima. Yeah. Wow, bisa 30%, Bo. Betul. Nah, artinya kan sebenarnya dia mengatur gagal 3, satu berhasil untuk mengantisipasi kegagalan 3. Benar dong? Kan kita ngasih suku bunga 9%. Tapi dia menjamin dengan pendapatan dia, leasing dia 30% ke atas. Berarti kan 3 kali lipat penjaminan. Jadi 3 kali keberhasilan satu untuk mengantisipasi kegagalan 3 kan. Nah, ini kan berarti menjadi risk-nya terminimize dengan baik, termitigasi dengan baik. Nah, gitu kira-kira. Ya, jadi tetap pakai untuk obligasi korporasi di Indonesia ini, Bang. Ya. Menarik. Banyak yang bagus loh. Banyak yang bagus. AAA dari leasing loh, mantep kan? Karena jelas kan, yang terlihat bisnisnya juga kan, tidak ada yang sama. Iya, betul. Pertambangan juga ada, jelas tambangnya gitu kan. Iya. Retail juga, Pak, semua ada, jelas kok kalau leasing. Meskipun dalam kondisi pandemik ini agak sedikit melambat kalau untuk leasing ya. Iya, tapi kan hutang dari pihak lain juga tetap harus dibayar. Masalahnya adalah rasio gagal bayar saja kan. Iya. Betul. Baik. Terima kasih Mas Rian Filbert atas berbagi ilmu dan berbagi sukses selalu untuk Mas Rian atas kesempatan kali ini untuk bergabung dengan kami. Sampai jumpa. Lalu Mas Rian. Ya. Thank you. Ya, baiklah.